32.000 yuk gas. Panas banget cuacanya guys. Panas guys. On beat. Yuk kita cari orderan kayak gimana orderannya nih. Sengaja mulai siang guys ini. Rp32.000 nganter ke Nologaten ya. Yuk kita lanjut lagi, nanti kita sambung ya. Nanti saya review aja deh. Yuk selesaikan dulu. Jumpa lagi bersama saya di channel Super Taksi Online Mantap guys. Ya, jumpa lagi, gimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap sehat selalu, orderannya lancar ya. Bagaimana nih kesan pesannya ya setelah beberapa hari di Go-Kart, terutama yang ada area ramainya, yang areanya, wilayahnya atau bertambah luas. Gimana nih teman-teman yang setiap hari mengikuti area itu dan ikut setiap hari, gimana nih kesan-kesannya? Apakah setuju ataukah enggak, ataukah ada yang harus diperbaiki atau gimana nih, atau ada yang enggak ikut area sama sekali? Silahkan komentar. Jadi kalau saya pribadi sih lihat sikon guys, kalau memang pengennya pas pengen main area ya main area, tapi kalau pas pengen free atau pas pengen bebas ya nggak usah ikut area, dengan segala resiko dan konsekuensi masing-masing ya. Karena memang kalau nggak ikut area itu orderannya bener-bener slow banget guys, apalagi kalau di tengah kota ya. Di tengah kota kayak saya ini, waduh, bisa sejam, 2 jam, 3 jam nggak dapat orderan. Itu yang saya alami. Nah tapi kalau saya ikut area, seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, itu saya nggak akan ngejar bonus guys. Ambil kira-kira tarif yang cocok, yang masuk di akal, masuk di kantong gitulah ya. Jadi untuk hemat saya selalu skip. Hemat saya selalu skip guys, untuk tarif hemat. Jadi kecuali bener-bener penjemputannya enak ya, dalam artian penjemputannya maju, nggak perlu putar balik, nggak perlu putar arah. Itu maksud saya. Nah kalau udah penjemputannya susah, masuk gang atau harus putar balik dan sebagainya, ya sudah, cancel. Saya mengutamakan yang reguler. Jadi untuk performa malah pada akhirnya itu hancur karena kebanyakan cancel kita itu, malah gitu guys. Kalau ikut area itu malah bagi orang yang tidak tulus ikut area seperti saya itu kebanyakan cancel, malah performanya anjlok. Bukannya performanya tambah baik, tapi malah performanya anjlok itu. Anehnya di situ teman-teman. Ya karena nggak tulus, argo tarif-tarif yang kecil-kecil yang merugikan sudah pasti saya cancel. Nah itulah gambarnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi ngambil tarifnya bukan ngambil bonusnya guys. Halo guys, setiap hari ini kalau kita nggak perhatikan ya, ini areanya semakin meluas loh guys. Ini contohnya sekarang hari ini nih. Ini kemarin tuh RSA Akademik UGM ini, nah rumah sakit akademik ini belum termasuk area guys. Sekarang udah masuk area. Gila ya. Yang biasanya nongkrong di POM Jombor, sekarang untuk jaga nih RSA UGM semakin sulit kalau arahnya ke tengah atau ke timur ya, karena sudah tercover area semua. Mungkin jagani orderan yang ke arah Ngulon di luar ini ya. Nah itu, ini kalau kita nggak memperhatikan jadi apa namanya, kok nggak dapat di sini lah. Ini
karena sudah kena area ini. Coba yang selatan ya, selatan itu sampai Bibis ya. Lapangan Kasihan kena guys. Madukismo jelas kena ya. Paling selatan tuh mana ya ini ya, pojokannya ya, Kasongan nih. Oh, Gepuro Kasongan tuh kena guys. Sampai SS Kidul Gepuro Kasongan tuh loh. Selatan Gapura Kasongan kan ada SS, nah itu kena. Isi coba, isi kena nggak isi? Oh enggak, kalau isi nggak kena ya guys. Mangut Lele Mbok Marto juga nggak kena, isi juga nggak kena. Tarudan kena, ATK kena, Ngoto Tamanan kena sedikit, Museum Perjuangan kena itu guys. Balong Waterpark kena nggak ini? Oh kena, Balong Waterpark kena. Cuma Bandara Adi Sucipto malah nggak kena ya, lucu ya, kenapa ini? Candi Sambisari kena, Sambiroto cuma kena sebagian, Tajem ngalor guys. Sampai mana yang ngalornya ya? Mood River Garden kena, oh Stadion Meguharjo jelas kena. Warung Sop dan Sate Sapi Pak Bayu kena. Wes ngeri guys. Mana lagi? SCH paling utaranya sebelah timur, sebelah barat SCH. Lapangan Denggung kena, Pemda Sleman kena, Jalan PJKA kena sedikit. Warak nggak kena guys. Nah wes ngalornya cuma situ. Jadi seperti teman-teman ya. Jadi gimana ya, saya mau ngonten apa ini? Saya mau komentari masalah ini aja deh. Kok sepertinya tuh pihak Gojek atau aplikator tuh kok kayak bingung gitu loh, panik, bingung. Ya kan, gerasa gerusu atau apalah istilahnya, kok dalam membuat keputusan itu kok seakan-akan tidak dipikir secara matang gitu loh. Ini saya lihat kalau setiap hari berubah kayak gini juga kayaknya pemikiran mereka tuh nggak stabil kok, kayaknya tuh mudah terpengaruh siapapun gitu loh mereka tuh. Jadi yang namanya aplikator kok sekarang begini besok begitu, esok tempe sore delay kayak gitulah, berubah-ubah. Ini kasihan mitranya, jadi nggak menentu, strateginya juga berubah-ubah, pendapatannya juga nggak stabil jadinya kalau diotak-atik terus kayak gini. Setuju nggak teman-teman? Nah makanya itu sebenarnya kalau saya boleh usul, meskipun bagi aplikator itu mustahil ya, mustahil, hilangkan saja area, kembali lagi seperti dulu aja, tanpa area bisa los narik di mana aja bebas ya. Tapi kan aplikator mungkin nggak mungkin ya untuk menghapus area. Ya monggo, areanya diperluas saja. Sak DIY malah karuannya gimana? Ya kan biar bisa mengcover teman-teman daerah. Dari Wonosari, dari Kulon Progo yang di ujung sana, Kulon Progo paling barat dekat bandara, atau Wonosari paling timur, daerah mana ya? Saya nggak tahu. Gunung Kidul paling timur. Kalau mau narik, kalau areanya diperluas satu DIY kan bisa tercover. Bisa yang jengkelnya saya ngasih masukan, saya ngasih usulan ke aplikator nih, daripada area ini tiap hari diubah-ubah melulu, mbak wes sisan sekalian aja diperluas satu DIY satu provinsi gitu loh, maksudnya segitu, biar teman-teman yang di pinggiran banget nggak usah terlalu jauh kalau main area, biar dia on dari rumah, ada orderan nyangkut nganternya ke kota kan termasuk masih area kan gitu kan. Misalnya teman-teman dari Wonosari dapat orderan ke Jogja, ke stasiun Tugu misalnya, ya kan, masuk area semua. Nah sementara ini kan Wonosari nggak masuk area. Teman-teman driver Wonosari kalau dapat orderan dari stasiun ke stasiun Tugu kan masuk area kota kan, kalah sama akun yang area kan, gitu logikanya. Daripada setengah-setengah kayak gini, tiap hari saya cek areanya semakin melebar, yes, daripada si pihak Gojek tuh nggak mau atau nggak mungkin atau nggak bisa untuk menghapus area, ya udah diperluas aja sak DIY.
Jadi dari Wonosari ngantar ke Bandara YIA itu bisa masuk area gitu loh. Sekalian ajur-ajuran. Ngono karepku ki. Jadi dari YIA ngantar ke Panggang juga bisa masuk area. Kan gitu untuk mengakomodasi driver-driver yang rumahnya di daerah pinggiran. Malah enak. Semuanya masuk area daripada setengah-setengah kayak gini kan driver yang rumahnya jauh ya kalau mau main area kan harus effort, harus modal bensin banyak untuk masuk ke area itu ya kan gitu. Atau kalau nggak main area mereka dapat orderan dari Wonosari nganter ke Malioboro, masuk Malioboro masuk area kalah sama yang main area kalau di tengah-tengah. Pokoknya kalau udah di tengah-tengah itu biasanya kalah guys sama yang main area itu karena area diperluas ya bisa bunyi tapi lama dan itu kasusnya kalau nggak hari-hari tertentu susah lah. Mungkin kalau weekend liburan itu bisa bunyi akun-akun non area bisa, tapi kalau hari-hari yang sepi kayak gini hari-hari weekday Selasa Rabu Kamis itu susah sekali guys, kalah sama yang area. Jadi daripada apa namanya mubazir bikin area semua aja malah karuan ya. Kita dari rumahnya daerah Kulon Progo paling barat Temon misalnya ngantar ke Kalasan masuk area, balik lagi ke tengah masuk area kan gitu. Mesti kan kita berpikiran gini ya, kalau rumahnya kita pinggiran misalnya rumahnya mana ya katakanlah rumahnya Temon Kulon Progo dekat bandara, dapat orderan dari Temon ke stasiun Tugu misalnya kan mikir aduh nanti di stasiun Tugu bunyi nggak ya, dapat orderan lagi nggak ya. Kalau dapat orderan pasti lama, mesti kalah sama yang main area lah kan, pasti pikirannya gitu guys. Jadi males ngambilnya kita jauh-jauh dari Temon ke stasiun Tugu. Nah, kita di stasiun Tugu nanti bengong, ngosong atau ngetem lama karena kalah sama area. Nah itulah ya, ini opini saya pribadi. Daripada kayak gini areanya tiap hari di ubah. Ini pengaruh juga ke strategi kita loh. Teman-teman yang mangkal di Pom Jombor kemarin udah masih enjoy. Wah, ini ada potensi di RSA UGM, bisa dapat RSA UGM. Nah, sekarang RSA UGM apa namanya? Masuk area bingung lagi strateginya apa ya. Aplikator